Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo entrepreneurs, kembali lagi di channel kami ya guys. Kali ini kami akan memberikan informasi terbaru seputar serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda, tentunya untuk episode hari ini ya. Pastinya pada episode yang akan tayang hari ini, Terpaksa Menikahi Tuan Muda akan semakin seru untuk disaksikan. Untuk itu, bagaimanakah kelanjutan dari Terpaksa Menikahi Tuan Muda? Tentunya semakin membuat kita penasaran ya guys. Untuk itu, jangan sampai terlewatkan nonton sinetron ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, kami menyarankan kepada para sahabat yang baru saja bergabung dengan channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak tertinggal informasi terbaru selanjutnya dari channel kami seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda setiap harinya. Di adegan pertama terlihat Kinanti dan Abimana yang sedang berada di kamarnya. Kinanti pun memasangkan dasi kepada suaminya tersebut lantaran Abimana akan berangkat ke kantor pagi itu. Namun ketika Kinanti memasangkan dasi terhadap Abimana, Abimana terus saja memandangi rambut istrinya tersebut, sehingga Kinanti pun bertanya, mengapa Abimana memandanginya seperti itu? Abimana mengatakan jika rambut Kinanti sudah banyak ubannya. Hal itu tentunya membuat Kinanti menjadi sangat khawatir dan cemas. Apakah benar rambut Kinanti sudah ada ubannya? Namun ternyata itu hanyalah akal-akalan Abimana saja yang menyuruh istrinya untuk perawatan dan pergi ke salon. Tentunya Abimana memang menjadi suami yang sangat baik bagi Kinanti ya guys. Kinanti sendiri terlihat malu-malu ketika digoda oleh suaminya tersebut. Bahkan ketika Abimana mengatakan hal itu, Kinanti pun terlihat merajuk. Dia pun terlihat manyun lantaran Abimana berkata jika Kinanti sudah terlihat semakin tua. Kinanti pun berkata kepada Abimana jika dirinya tidak memiliki uban. Namun hal itu tentunya membuat Kinanti terlihat sangat senang lantaran suaminya sangat memperhatikannya. Namun ketika Abimana dan Kinanti sedang berbincang-bincang berdua di kamarnya, tiba-tiba saja Bisumi mengetok pintu kamar mereka dan mengatakan jika pengacara sudah menunggu Abimana dan Kinanti di ruang tamu. Dengan wajah yang sangat heran, Abimana dan Kinanti akhirnya menemui pengacara tersebut. Betapa terkejutnya Abimana dan Kinanti ketika pengacara itu mengatakan jika dirinya akan mundur dari kasus Lucy. Kinanti yang merasa sangat khawatir dan ingin Lucy segera bebas tentunya bertanya-tanya, mengapa pengacara tersebut tiba-tiba saja ingin mundur dari kasusnya. Pengacara itu mengatakan jika dirinya sangat takut dan mengkhawatirkan keselamatan anak serta istrinya. Pengacara itu mengatakan jika semalam ada orang yang sudah membakar rumahnya, sehingga hampir saja anak serta istrinya celaka dalam kebakaran tersebut. Abimana langsung menduga jika Stanley adalah pelaku pembakaran rumah pengacara tersebut. Abimana pun terlihat sangat khawatir. Pengacara tersebut berkata jika dirinya akan mundur dari kasus Lucy, lantaran dia tidak ingin mengorbankan keselamatan istri serta anaknya. Kinanti dan Abimana sangat bingung bagaimana caranya untuk membebaskan Lucy dari tahanan. Sedangkan pengacara yang sudah disewa oleh Abimana malah mengundurkan diri dan tidak mau lagi melanjutkan kasus ini. Kemudian Kinanti pun mengatakan kepada Abimana bagaimana caranya untuk mengeluarkan Lucy dari tahanan. Kemudian pengacara tersebut pun pamit dan berkata kepada Abimana jika dirinya tidak ingin melanjutkan kasus ini lagi. Tentunya Abimana dan Kinanti sangatlah bingung bagaimana menghadapi masalah Lucy. Abimana terlihat sangat emosi ketika pengacara tersebut pergi dari rumah mereka.
Bahkan Abimana mengatakan kepada Kinan jika dirinya akan mendatangi rumah Stanley untuk menanyakan masalah ini. Meskipun Kinanti sudah melarang Abimana agar tidak menggunakan emosinya dalam menghadapi Stanley, namun amarah Abimana yang sangat meluap-luap membuat Kinanti sangat cemas jika akan terjadi sesuatu terhadap suaminya nanti saat bertemu dengan Stanley. Seperti yang kita ketahui, Stanley memang orang yang sangat licik. Dia terlihat sangat ingin mengalahkan Abimana. Kemudian Abimana pun mempersiapkan mobilnya untuk pergi ke rumah Stanley. Kinanti pun berusaha untuk mencegah Abimana, namun tetap saja Abimana pergi dari rumahnya untuk menemui Stanley. Sedangkan di sisi lain Reno bertemu Nico. Ketika itu Nico memang sudah mengetahui kejahatan Reno, namun Nico berpura-pura agar Reno tidak curiga. Ketika itu Nico disuruh oleh Reno mengecek rem mobilnya. Namun apa yang dilakukan oleh Nico sehingga Reno mengalami sebuah kecelakaan karena mobilnya mengalami remblong. Apa yang sebenarnya menimpa Reno? Apakah ini memang benar-benar direncanakan oleh Nico lantaran Nico sudah mengetahui kejahatan Reno? Pada adegan selanjutnya terlihat Abimana yang datang ke rumah Stanley dan mengetuk pintu rumahnya. Dengan cemas terlihat Stanley sangat terkejut melihat Abimana yang tiba-tiba saja muncul di depan rumahnya. Kemudian Abimana pun langsung to the point ke pakar permasalahannya. Jika Stanley lah pelaku sebenarnya yang sudah membakar rumah pengacara tersebut. Namun Stanley terlihat hanya menyeringai ketika Abimana mempertanyakan hal itu. Tentu saja Abimana pun berspekulasi jika Stanley memang benar-benar pelaku yang sudah membakar rumah pengacara tersebut. Nah sahabat, bagaimanakah episode selanjutnya dari serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini yang tentunya akan tayang hari ini? Apakah Abimana akan bisa membuktikan jika memang Lucy benar-benar tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Della? Jangan lupa saksikan serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.